Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan start analisis XUSD ya. Saya akan mereview dulu mapping yang saya share minggu kemarin ya. Saya kemarin share sinyal ya di Telegram free dan membership. Dan saya juga udah share di YouTube kemarin ya, mappingnya ya. Ini kemarin saya buat plan perencanaannya. Kita lihat sini. Plan 1 breaker block ya, di sini kita lihat. Yang kedua, nah ini plan yang ketiga ini. Nah, pagi-pagi saya share di plan pertama karena ada breaker block. Lihat ini masih floating ya. Lihat ini juga pagi-pagi masih floating. Saya kira bakal SL. Ini dia udah mulai running ya. Dan boom. Nah, ini saya entry 2 layer, sekitar 2 layer. Saya close satu posisi dan saya SL plus bagian ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Saya kemarin sell di sini nih. Lihat ini, zona ini. Ini adalah breaker block ya. Breaker block, high win rate. Kenapa high win rate? Sini kita lihat nih. Di sini ada order block bullish ya. Dipecah sama ini nih, candle ini nih. Candle yang ini nih. Candle ini. Nah, ini udah termasuk market structure shift kalau ICT. Nah, di sini ada fair value gap. Nah, cantik banget nih sumpah. Cantik banget asli. Cantik banget. Saya sell kemarin di sini. SL di swing high. Target saya tuh kemarin gini, saya tuh kalau entry 2 layer ya, 2 layer atau 3 layer. Satu posisi saya akan close sekitar 40 pips, 70 pips. Nah, entry yang keduanya saya akan close sampai TP ya. Gini, saya kan kemarin entry 2 layer. Satu saya close di sini sebagian. Nah, satunya saya pasang isi di sini nih, SL plus di sini nih, di zona entry. Di zona entry. Saya tinggal jalan turun jauh banget nih. Saya kira saya profit banyak kan. Pas saya cek kena SL plus sebagian. Jadi saya kemarin cuma dapat sekitar 70 pips. Padahal target maksimal di sini nih. Nah, di sini nih maksimalnya nih. RR-nya 1/3-an lah. Tapi saya cuma dapat sekitar 1/1, tapi nggak apa-apa, lumayan. Nah, ini breaker block ya. Cantik ya. Kenapa ini high win rate? Yang pertama, coba kita bahas dulu ya ilmunya ya. Nah, lihat high di sini. High di sini. Lihat ya. Nah, banyak sekali orang yang sell di situ ya. Dengan meletakkan stop loss di atas high-nya. Nah, di sini nih. Nah, trader biasanya yang menggunakan strategi SNR. Nah, di sini. Jadi mereka menjadi liquidity atau menjadi inducement. Nah, ini inducement ya, sama aja saja inducement. Inducement itu adalah tipuan atau ajakan entry ya. Oke, inducement itu adalah ajakan entry atau tipuan entry. Nah, karena liquidity udah diambil, ini kita sebut dengan HTF liquidity, higher time frame liquidity. Sebentar, HTF. Nah, ini HTF liquidity. Liquidity di H4. Kita ke 1 jam. Nah, kita kan 3. Nah, 1 jam. Lihat ini. Di sini terdapat kompresi ya. Sebenarnya panjang sih kompresinya ini. Panjang banget. Cuman saya nggak tahu nih apakah dia akan turun ke sini, saya nggak tahu. Nanti kita akan cek pas Rabu pas ada pada CPI. Ada CPI nanti ya. Nah. Oke. Di M30 setelah dia ngambil liquidity temperan besar, dia muncul peluang. Oh, ngelak. Saya start dulu ya, ngelak. Sorry guys, saya restart dulu. Kita buka lagi XUSD. Kok ngelak sih? Sorry guys, saya ulang lagi. Oke, udah mulai lancar nih. Oke. Ini liquidity H4. Nah, kita kan 30. Di M30 muncul breaker block ya. Kalau kita ke line chart, nah ini breaker ya. Breaker. Nah, jadi kayak gini ilmunya nih. Di sini ada kompresi di sini ya, zonanya ya. Jadi kayak gini ilmunya nih. Misalkan ini adalah seperti SNR lah ya. Nah, dia naik nih, naik. Akan banyak orang yang sell di sini. Nah, ini sebagai liquidity ya. Nah,
banyak yang sell di sini dan meletakkan SL di sini ya. Nah, setelah mereka kena SL, nah berarti mereka jadi liquidity ya. Jadi ini liquidity H4. Nah, kita ke M30. Nah, di sini kalau misalkan ada breaker setelah dia ngambil liquidity, dia akan menjadi high queen rate. High queen rate. Oke. Nah, kayak di sini nih. Ini M30, ini adalah liquidity H4 diambil. Nah, ini jadi high queen rate. Selain itu, ciri-cirinya high queen rate adalah di sini ada order block bullish yang sangat-sangat clean. Yang kedua, di sini ada displacement. Displacement itu adalah MSS atau fair value gap. Kok MSS sih? Nah, ini adalah ciri-ciri high queen rate breaker. Oke. Ditambah lagi kalau bawahnya itu liquidity kayak gini nih. Nah, dia akan sangat kuat turunnya nanti. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Plan hari ini gimana? Oke. Plan hari ini kita bahas dulu ya. Nah, kita akan bahas dulu time frame besar dulu nih. sorry, batuk. Kalau di time frame besar itu di daily dia bikin bearish engulfing ya. Nah, kita antisipasi nih. Apakah dia akan turun? Saya nggak tahu juga. Karena di sini ada, lihat ini adalah order block bullish, order block bullish. Bisa aja dia naik lagi, bisa aja ya, bisa aja. Tapi mungkin juga dia turun lagi. Nah, mungkin juga. Karena di sini dia kayaknya polanya lemah di sini. Dia kalau break bisa turun ini. Nah, cuman besok CPI ya. Besok CPI. Oke. Jadi intinya gimana, Bang? Sebentar. Di daily ini tuh MSS nih. MSS. Saya tuh yakin banget dia akan ke sini nih, ke low di sini nih. Cuman saya lagi nyari momentum sell di mana gitu loh, yang pas loh. Nah, ini pola ini tuh kayak pola equal high kalau dilihat-lihat tuh. Kayak pola equal high. Jadi saya ragu dia tuh mau naik sini dulu gitu loh. Nah, cuma di H4-nya meragukan lagi. Karena H4-nya di sini tuh supply, di sini tuh supply. Oke, coba kita ke H4. H4 sebentar. Kita ke internal structure langsung aja. Jangan major kelamaan bahasnya. Ini kan cok ya. Change of character. Nah, ini break of structure nih. Break of structure. Kemarin kan saya pakai Fibonacci ya untuk sell. Pakai Fibonacci di sini. Nah, udah masuk kan di OTE dan turun malahan. Nah, cantik kan turun kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia akan turun ke sini? Nggak tahu juga ya. Ini kan H4 ya, jadi lama ya H4 tuh ya. Satu candle aja 4 jam, bayangin. Nah, jadi kita nunggu lama di sini nih. Oke. Nah, di sini dia tuh ada kompresi di sini nih. Dia bisa aja turun sampai sini nih. Dan di sini terdapat fair value gap nih. Nah, di sini nih fair value gap. Saya curiga dia naik ke sini lalu turun. Nah, gitu, curiga kayak gitu curiganya. Jadi EVG ini akan saya jadikan peluang zona untuk cari peluang sell di sini ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita ke 1 jam, sebentar, 1 jam ini secara struktur, sebentar, ada cok ya guys ya, ada cok ya. Lihat ini, kita bahas struktur ya, H1 ya. Dari sini lah nih. Dari sini. Di sini ada pullback doang. Di sini ada pullback diambil. Nah, ini bos. Nah, ini pullback doang ya. Berarti di sini bos di sini ya. Break of structure. Lalu di sini ada pullback doang. Di sini ada pullback doang. Nah, sebentar. Pullback, ini pullback. Coba saya ukur dulu ya. Nah, ini high kayak di sini. Berarti pullbacknya ini valid gak? Di sini ada pullback. Ini pullback diambil. Gini. Dia naik, dia turun ngambil pullback. Nah, valid ya. Ini tuh cok bearish ya. Ini tuh cok bearish nih. Cok bearish. H1 cok bearish. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci di sini, kita dapatkan ini zona sell di OTE. Nah, H1. Kalau H4 tadi di sini ada EVG ya, di sini ya. Nah, ini EVG ya. EVG. Nah,
Tapi kalau kita ke M15, saya pelan-pelan dulu ya bahasnya ya. Lihat ini M15. Di sini juga ada choke cell ya, di sini ya, choke cell. Oke, choke cell. Nah, di sini ada struktur lagi di sini nih, internal struktur, pullback. Nah, ini akan jadi choke ya. Choke sama choke. Jadi agak sedikit tricky di sini. Nah, jadi kalau misalkan dia ngebreak ini, dia pecahkan pullback nih, pullback sini nih. Nah, pasti itu pasti. Nah, jadi saya akan menjadikan zona di 1 jam di sini. Sebentar. Di sini untuk cari peluang sell di OTI. Nah, di harga sekitar 2682 sampai 2688. Nah, di sini saya akan mencari setup sell di M5 ya. Mencari konfirmasi sell di M5 di sini ya. M5. Oke. BPR atau choke di sini ya. M5 pokoknya ya. Karena saya menggunakan struktur H1. Oke. Di samping itu, di sini juga ada kompresi ya. Jadi sangat mendukung untuk sell. Nah, seperti itu ya. Jadi plan saya adalah sell. Saya akan mencari setup sell di situ ya, di sini nih. Oke, itu ya buat teman-teman yang mau gabung ke membership untuk dapetin mapping dan sinyal serta video edukasi, boleh hubungi admin ya. Kita trading tuh selalu terencana ya. Seperti ini, kita kemarin bikin 3 perencanaan dan rencana pertama kita profit di gold, alhamdulillah. Oke, itu aja guys ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.